Seorang pemuda tampan mengembara ke tengah hutan. Dia kagum melihat beragam kehidupan di hutan. Di sana dia membangun rumah pohon di dahan pohon yang sangat besar dan hidup dengan damai. Namanya Awang Sukma. Dia diangkat menjadi penguasa daerah di hutan dan mendapat gelar Datu. Sebulan sekali Awang Sukma berkeliling wilayahnya dan dia tiba di sebuah danau yang jernih dan terkagum-kagum karena danau itu berada di bawah pohon rindang dengan banyak buah, burung-burung dan serangga yang hidup bahagia di sana. Keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma meniup serulingnya, ia mendengar suara ramai di danau dan mengintip ke arah danau. Awang Sukma sangat terkejut ketika melihat 7 gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diawasi. Mereka mengabaikan selendang mereka yang digunakan untuk terbang, berserakan di sekitar danau. Salah satu selendang terletak di dekat Awang Sukma. Ia mengambil satu selendang yang dekat dengannya dan segera berlari untuk bersembunyi kembali. Namun saat berlari tanpa sengaja dia menginjak ranting kering. Mendengar suara ranting kering patah, para gadis terkejut dan langsung mengambil selendang masing-masing untuk segera terbang meninggalkan danau. Namun ada seorang gadis yang tidak bisa menemukan selendangnya. Dia telah ditinggalkan oleh semua saudara perempuannya. Dia sangat ketakutan dan sedih ditinggalkan sendiri. Saat itulah Datu Awang Sukma keluar dari persembunyiannya. Dia berpura-pura tidak sengaja lewat danau tersebut lalu menanyakan apa yang terjadi. Putri bungsu pun bercerita tentang apa yang dialaminya. "Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan membantu asal Tuan Putri tidak menolak untuk tinggal bersamaku," pinta Datu Awang Sukma. Awalnya putri bungsu ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma, namun karena tidak ada orang lain dan dia sudah mulai takut sendirian, maka tidak ada jalan lain selain menerima bantuan Awang Sukma. Datu Awang Sukma mengagumi kecantikan putri bungsu, begitu pula dengan putri bungsu. Dia senang berada di sekitar pemuda yang tampan dan gagah itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setahun kemudian, seorang bayi perempuan cantik lahir dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datu Awang Sukma sangat bahagia. Namun, suatu hari seekor ayam hitam naik ke gudang dan menggaruk permukaan lumbung padi. Putri bungsu yang mencoba mengusir ayam itu tiba-tiba terasa heran melihat tabung bambu yang terletak di dalam lumbung padi dan ia pun membukanya. "Ini selendang saya," putri bungsu menangis. Selendang ajaib itu juga memeluknya. Putri bungsu merasa kecewa dengan suami yang ternyata selama ini telah membohonginya. Namun di sisi lain dia juga sangat menyayangi suami dan anaknya. Putri bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kahyangan.
Sekarang saatnya aku harus kembali, katanya pada diri sendiri. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayi. Ratu Awang Sukma terpana melihat apa yang terjadi. Dia segera datang dan meminta maaf atas tindakan yang menyembunyikan selendang putri bungsu secara diam-diam. Ratu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dihindari. "Kanda, tolong jaga Dinda Kemalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Ratu Awang Sukma. "Ketika anak itu merindukanku, ambil 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam keranjang yang digoyang-goyang. Saya pasti akan segera datang menemuinya," kata putri bungsu. Putri bungsu yang telah mengenakan selendangnya kemudian terbang ke kahyangan. Ratu Awang Sukma sedih dan bersumpah untuk melarang keturunannya beternak anak ayam hitam yang dianggapnya membawa bencana. Tempat mandi putri bungsu dan 6 bidadari lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Bidadari.